Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita dimanapun kita berada. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-19. Demikian dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Adapun judul renungan kita pada hari ini adalah pembalasan adalah hak Allah. Bagi orang yang menaruh dendam atau niat pembalasan terhadap orang lain, di dalam hatinya tidak ada hal-hal yang positif, melainkan hanya rancangan-rancangan jahat. Dua tokoh contoh, Saul dan Yusuf, yang punya dua sikap yang berbeda. Saul menyimpan kebencian dan dendam kepada Daud oleh karena banyak orang mengeluh-ngeluhkan Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Karena hati Saul dipenuhi oleh rasa dendam, maka ekspresi yang keluar pun hal-hal negatif semata, baik itu melalui perkataan dan juga perbuatan. Pembalasan dendam hanya akan menciptakan penderitaan batin si pelaku. Yusuf adalah contoh orang yang sanggup mengasihi dan mengampuni musuhnya. Meski dianiaya dan dibuat menderita oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak menyimpan dendam sedikit pun, tapi ia malah menunjukkan kasih dan kemurahannya. Kenapa Tuhan tidak mengizinkan membalas? Anda dan saya tidak diizinkan membalas karena pembalasan adalah hak Tuhan. Ketika kita membalas, berarti kita telah mengambil hak Tuhan. Dengan membalas yang jahat dengan yang jahat, kita juga sama jahatnya dengan orang tersebut. Kita tidak diperkenankan membalas dendam kepada musuh, karena pembalasan adalah hak mutlak Tuhan. Barang siapa berusaha membalas dendam kepada orang lain, berarti ia telah mencuri hak mutlak milik Tuhan. Pembalasan itu bukan hak kita, melainkan milik Tuhan sendiri. Yang menjadi bagian kita adalah mengizinkan Tuhan untuk menangani orang lain. Biarlah Tuhan sendiri yang bertindak, karena Ia punya cara dan waktu sendiri untuk menangani masalah yang terjadi. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Pembalasan Tuhan dengan konsekuensi tabur tuai adalah wujud kerja kasih-Nya yang sempurna. Justru dalam penegakan keadilan-Nya yang tidak memberi hak pembalasan kepada kita, melainkan mengambil sepenuhnya hak itu menjadi milik-Nya, nyatalah penegakan kasih-Nya atas ketidakadilan, atas segala perbuatan yang tak bertanggung jawab, dan atas segala perkara yang tidak dipertanggungjawabkan. Tanpa pandang bulu, Ia menegakkan keadilan-Nya bagi ciptaan-Nya. Ia menjadi harapan bagi yang tertindas, bagi yang diperlakukan sewenang-wenang, bagi yang teraniaya, bagi yang tersakiti, bagi yang terluka, bagi yang menerima berbagai bentuk ketidakadilan dengan tak berdaya, dan yang berdaya namun berserah kepadanya. Pada Tuhanlah hak itu terjamin.
Demikianlah hak pembalasan itu diambil alih oleh Tuhan sebagai haknya, yakni dengan menerapkan keadilannya yang tepat bagi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Akhirnya, tak ada yang salah pada Tuhan. Kesalahan itu ada pada diri kita sendiri. Kita bisa lari dari keadilan dunia, tapi kita tidak bisa lari dari keadilan Allah. Mengasihi, bermurah hati, dan mengampuni musuh adalah bagian kita. Bagian Tuhan adalah menyelesaikan dengan cara dan waktunya sendiri. Kejahatan dibalas kejahatan akan melahirkan kejahatan. Putuskan rantainya dengan kebaikan. Amin.